Oke, selamat datang kembali di Aku Aktor. Dan kali ini kita ada di video acting klinik yang ke-7 kalau kami tidak salah hitung ya. Alhamdulillah karena kita berhasil sampai di video yang ke-7, artinya banyak teman-teman yang selalu rutin bertanya ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Buat teman-teman yang yang sebelumnya sudah bertanya, silakan ditonton di video acting klinik 6 ke 5 dan sampai yang ke 1 bisa ditonton. Atau buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan lain ya, dicek aja di video acting klinik kami, bisa ditonton lagi. Apakah pertanyaanmu sudah terjawab atau belum? Kalau belum, nanti silahkan tulis di kolom komentar buat siapapun yang sedang ingin bertanya tentang seni peran. Dan di acting klinik yang ke-7 ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa pernyataan yang menarik untuk kita komentari ya. Langsung aja kita ke pertanyaan dan pernyataan yang pertama dari satu orang yang sama, yaitu dari Fat Ferdinand. Pertama dia bikin satu pernyataan, aduh mau belajar seni peran tapi nggak ada biaya dan keahlian. Bro, emang orang belajar itu butuh keahlian bro? Enggak. Ini mindset yang harus dibenerin nih. Belajar itu butuh keseriusan, butuh ketekunan, bukan keahlian. Justru orang belajar itu nyari keahlian. Kok kamu nggak ada keahlian? Ya nggak ada keahlian ya belajar biar punya keahlian. Dan nggak ada biaya. Men, belajar itu ada banyak sekali caranya. Kamu nonton video-videonya Aku Aktor, kamu catetin video-videonya Aku Aktor. Terus ada acting klinik ini, kamu tanya di acting klinik ini. Atau kalau kurang puas lagi, kamu bisa datang ke kelompok-kelompok teater untuk belajar gimana sih latihannya, ikut latihan. Persoalannya bukan pada biaya dan bukan pada keahlian, tapi pada kemalasan. Nah, apakah kamu malas ternyata? Bukan ahli, tapi atau nggak ada biaya, tapi malas aja? Coba tanya pada dirimu sendiri. Dan gimana caranya pede saat acting? Pertanyaan dari orang yang sama. Caranya mudah. Pertama belajar acting dulu yang baik. Oke. Kemudian ketika udah dapat karakter, ketahui karakternya dengan baik terlebih dahulu. Ketahui betul-betul karakternya. Ketika kamu tahu betul karakternya, kamu akan percaya diri. Kamu akan percaya pada karakternya secara otomatis. Kalau kamu nggak tahu tentang karakternya, ya, atau kamu kurang tahu bahkan tentang karakternya, kamu nggak akan bisa pede. Itu caranya biar bisa pede saat acting, ya. Lalu kita akan langsung lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari dua orang ya. Yang pertama dari Jundi Muhandis. Dia nanya nih, bisa nggak sih jadi aktor indie? Nggak pakai label atau manajemen? Bisa banget. Aktor-aktor Jogja atau aktor-aktor daerah ya yang bukan dari Jakarta, atau bahkan aktor-aktor Jakarta yang kamu kenal, itu banyak yang indie loh. Banyak yang nggak punya manajer. Banyak yang mengurus karir mereka sendiri. Nyari castingan sendiri, nyari syutingan sendiri, tapi memang lebih sulit ya, karena dia harus mengurus semuanya sendiri. Jadi bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Manajemen atau manajer itu kan hanya membantu untuk, bukan hanya ya, tapi membantu untuk maintain karir mereka, tujuan karir mereka kemana, nyariin mereka kerjaan dan lain sebagainya gitu. Kalau nggak mau ada manajer juga nggak apa-apa, bisa ini bisa, tapi ya kamu harus cari castingan sendiri, menawarkan pada sutradara sendiri, mendekati sutradara sendiri, ya itu yang harus kamu lakukan kalau mau jadi aktor indie dalam tanda kutip. Bisa tapi sulit, tinggal kamu mampu atau tidak, mau atau tidak, itu aja. Ini pertanyaan dari Humainis. Kalau nggak ada sutradara, gimana nasib aktor? Aktor tidak bisa berdiri kokoh tanpa sutradara. Iya, aktor tidak bisa, bukan, gini. Kami agak tidak setuju dengan aktor tidak bisa berdiri kokoh tanpa sutradara. Karena ada banyak aktor yang bisa menyutradarai diri mereka sendiri, yang pada akhirnya dia berposisi double sebagai sutradara dan sebagai aktor. Oke. Jadi aktor tetap bisa berdiri kokoh sendiri, tapi dia tidak bisa maksimal. Ya, dia tidak bisa berkarya secara maksimal karena fokusnya pecah.
Dan apakah sutradara bisa berdiri tanpa aktor? Juga nggak bisa. Sutradara mau nyutradarain siapa? Mau nyutradarain dirinya sendiri. Kalau dia nyutradarain dirinya sendiri, ya, berarti dia juga jadi aktor dong. Sama kayak aktor yang jadi sutradara, sama aja, gitu. Dan gimana nasib aktor kalau nggak ada sutradara? Ya baik-baik aja. Wong aktor bisa jadi sutradara kok. Aktor bisa menyutradarai dirinya sendiri kok. Dan gimana nasib sutradara kalau nggak ada aktor? Ya baik-baik aja juga, karena dia juga bisa menyutradarinya sendiri, bisa menjadi aktor atas filmnya sendiri atau atas pertunjukannya sendiri, bisa banget. Tapi dalam seni pertunjukan atau dalam film, kerja tim itu penting, sangat dibutuhkan untuk meringankan banyak pekerjaan, untuk saling membantu satu sama lain. Jadi sebuah film atau sebuah pertunjukan teater itu bukan kerja satu dua orang aja, tapi kerja banyak orang sampai yang paling kecil. Jadi pertanyaan ini ya agak tidak relevan atau bahkan agak tidak baik sebenarnya pertanyaan ini ya. Karena mau aktor, mau sutradara, semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Kira-kira begitu. Kita akan langsung ke pertanyaan yang berikutnya dari Ari Al-Zahri, dari Al Pangaribuan ya. Dia nanya di DM. Bang, pertanyaanku di Acting Clinic 4 kan tentang bagaimana membuat kebiasaan karakter jadi milik. Dia udah sempat tanya di Acting Clinic 4 ya. Kalau membuat bahasa tubuh karakter menjadi milik, jawabannya juga sama Bang, sama pertanyaanku yang di Acting Clinic 4. Teman-teman tonton Acting Clinic 4. Dia nanya kira-kira gimana cara kalau kita misalnya punya waktu pendek, gimana cara kita membiasakan kebiasaan karakter. Misalnya karakternya bisa main piano, tapi waktu kita pendek, apa yang harus kita lakukan? Kalau aku bilang di Acting Clinic 4 itu, ya pelajari yang dibutuhkan karakter aja. Kalau karakternya butuh memainkan satu lagu A gitu, ya udah pelajari lagu A aja karena waktumu pendek gitu. Tapi kalau kebiasaan karakter, gimana cara membiasakannya? Apakah sama? Kalau kebiasaan itu sifatnya udah sehari-hari, jadi harus dibiasakan sehari-hari. Cara paling mudah adalah melakukannya minimal 16 jam. Kalau kamu tidur 8 jam berarti 16 jam kamu biasain. Ya, atau minimal 12 jam lah untuk membiasakan kebiasaan karakter biar jadi milik. Atau kalau kamu males banget 4 jam deh sehari untuk membiasakan kebiasaan karakter bisa biar jadi milikmu. Jadi apakah sama? Enggak juga. Karena kalau kebiasaan itu udah sifatnya sehari-hari, bukan satu kebutuhan adegan tertentu. Itu harus, kalau kebiasaan kan harus selalu include tuh pada setiap laku dia. Ya, pada setiap adegan dengan segala emosi itu harus selalu include, harus selalu termasuk di sana. Jadi perlakuannya beda dengan satu keahlian. Kalau keahlian itu ya bisa kita sesuai adegan, sesuai kebutuhan film. Tapi kalau kebiasaan itu kan full dari awal sampai akhir. Jadi harus selalu dibiasakan dan ya itu tadi aku bilang caranya. 4 jam sehari untuk membiasakan. Kalau misalnya waktumu cukup panjang, kalau waktumu pendek ya 16 jam sehari untuk membiasakan kebiasaan karakter biar akhir nanti jadi milik. Oke, itu aja untuk Acting Clinic yang ketujuh pada kali ini. Pertanyaannya tidak banyak ya, mungkin cuma ada 4 pertanyaan tapi tidak masalah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kami sekali lagi bilang bahwa sebanyak apapun pertanyaannya, bahkan kalau pertanyaan cuma satu, kita akan tetap menjawab pertanyaan kalian. Jadi buat kalian yang sudah menonton video Acting Clinic ke-7 ini, kalau ada pertanyaan tentang seni peran apapun, misalnya pertanyaan yang sama tapi kurang jelas, tanyakan di kolom komentar di YouTube atau di Instagram kami, atau bisa DM langsung ke Instagram kami. Terima kasih, sampai ketemu di Acting Clinic berikutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol notifikasinya, jangan lupa juga untuk like, share, dan dislike aja kalau kalian nggak suka dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di Acting Clinic berikutnya. Viva Aktor!